Di ibadah online sekolah minggu GKA Immanuel Malang. Teman-teman, hari ini kita bersuka cita sekali. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Betul, ya karena kita menyampaikan kesukacitaan kita. Mari kita menyanyikan lagu Saya Berkirang dengan bersautan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kiranya sertai yang membawa firman-Mu ya Tuhan. No selicu ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami setelah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Kita nyanyikan dengan gerakan ya, dan dengan semangat juga. Firman Tuhan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak betapa Tuhan mencintai kita sebagai seorang anak? Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya untuk mempersiapkan masuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku
mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di Komisi Anak GKA Immanuel. Pagi hari ini, Lose mau bercerita menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun dan pimpin, bimbinglah kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak, lihat nih, nilai Bim cuma dapat 78. Salahnya banyak banget loh kok. Coba Bim les kayak Didi, pasti Bim dapat nilai bagus deh dan bisa ngalahin si Didi. Iya Bim, iya. Tapi nilai 78 juga bagus kok. Ini kamu kerjain sendiri atau kamu nyalin kerjain temen? Enak aja, Bim kerjain sendiri. Lama banget lu kok. Bim udah tanya teman, tanya Cici Aceh, lihat di Google, nonton YouTube, baru tuh ketemu caranya. Susah banget lu kok. Udahlah, Bim les aja kayak Didi. Pasti Bim cepat selesai, nilainya bagus. Ya kok, ya. Bim les aja. Wah, kamu sih hebat loh Bim, sudah mengusahakan yang baik. Bim gitu loh. Tapi kan Bim jadi capek karena buat ngerjain satu soal aja ya kok. Bim carinya begitu lama. Bim sampai diledekin Didi kok. Katanya lebih cepet bangun candi daripada Bim kerjain tugas. Udahlah kok, udah. Bim les aja. Ya Bim, Koko akan lesin kamu. Hah, beneran kok? Iya, kalau kamu sudah benar-benar nggak tahu lagi jawabannya, nggak tahu lagi caranya, nggak tahu lagi jalan keluarnya. Tapi selama kamu mau menghadapi kesulitan, mengandalkan Tuhan, pasti kamu bisa. Iya, tapi kan nilai Bim kecil, diajak sama Didi, nggak bisa main. Ya, belajar yuk untuk menghadapi kesulitan dan mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Yuk, mending sekarang daripada marah-marah kita les dulu. Hah? Les apa kok? Lesehan sambil nyemil gitu? Bim mau. Ayo deh, ayo beneran ya kok, beneran ya. Iya, lesehan nih. Yuk, Koko bikinin teh. Oke. Sa, aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik sudah melihat Bim di klip yang tadi ditayangkan. Bim berusaha belajar dan memberikan nilai yang terbaik. Nah, adik-adik juga yang di sini di rumah masing-masing berusaha untuk tekun belajar dan memberikan nilai yang terbaik kepada Tuhan. Dan adik-adik percaya kepada Tuhan kita, Allah yang besar, yang maha kuasa, menolong adik-adik dan memampukan untuk adik-adik dapat menjadi murid-murid yang terbaik. Amin. Nah, sekarang pagi ini Lose juga menceritakan tentang seorang anak kecil adik-adik. Dia dilindungi dan ditolong, dipelihara oleh Tuhan sehingga dia menjadi raja. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah Yoas. Yoas yang kecil ada di
kitab 2 Raja-Raja pasal 11. Adik-adik, ada seorang ibu yang bernama Atalia. Ia adalah ibu dari Raja Ahasia yang telah meninggal dunia. Ketika anaknya Raja Ahasia itu meninggal dunia, Ibu Atalia ini memutuskan untuk menjadi pengganti Raja Ahasia, menjadi penguasa di negara itu, di wilayah Yehuda. Dan untuk mengamankan dirinya dan untuk mengamankan tahtanya, dia membunuh semua putra-putra Raja Ahasia itu. Namun Allah memakai seorang ibu untuk menyelamatkan dari salah satu putra-putra Ahasia yang dibunuh oleh ratu yang jahat itu. Wanita itu adalah Yoseba. Yoseba diberikan keberanian, diberikan hikmat dari Tuhan untuk menyelamatkan dan menolong putra Raja Ahasia, putra mahkota kerajaan Yehuda, yaitu Yoas yang masih kecil itu, adik-adik. Siapa sih ibu Yoseba itu? Ternyata ibu Yoseba itu masih saudara. Dia adalah bibi, tante dari Yoas yang kecil itu, adik-adik. Dan bibi atau tante Yoseba itu punya suami seorang imam, seorang pendeta kalau di sekarang ini, yang melayani di rumah Tuhan. Paman Yoyada. Suaminya bernama Yoyada, pamannya Yoas. Adik-adik, ibu Yoseba ini menculik dan dia menyelamatkan Yoas yang kecil itu dan menaruhnya tinggal di rumah Tuhan. Sehingga suami istri, paman Yoyada dan tante Yoseba membesarkan Yoas yang kecil ini di rumah Tuhan. Dan Ratu Atalia tidak terpikir kalau Yoas yang kecil itu ada di rumah Tuhan. Sampai akhirnya Yoas yang kecil ini pada saat tepat waktunya dia dinobatkan menjadi Raja Yehuda. Paman Yoyada mengumpulkan rakyat Yehuda di rumah Tuhan, dan mereka bersorak-sorai menobatkan Yoas yang kecil itu menjadi raja. Mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah menepati janjinya, menepati janjinya kepada umat Allah, kepada mereka dengan mengutus seorang raja yang memimpin bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Mereka bersorak-sorai, merayakan dengan sukacita dan berteriak-teriak, hidup raja, hidup raja, hidup Raja Yoas. Sampai terdengar oleh Ratu Atalia. Ratu Atalia marah mendengar ada keramaian-keramaian di rumah Tuhan. Langsung ratu ini cepat-cepat datang. Ratu Atalia mendatangi
rumah Tuhan. Dia marah, dia mengkoyakkan kain dan berteriak-teriak, "Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat!" Tapi paman Yoyada ketika melihat Ratu Atalia berteriak-teriak seperti itu, langsung memanggil kepala pasukannya. "Tangkap perempuan itu, tangkap ratu yang kejam itu, bawa dia keluar dan hukum mati." Diseret Ratu Atalia keluar dari rumah Tuhan dan kemudian dihukum. Hukumannya apa? Hukuman mati dengan kejahatannya, sesuai dengan perbuatannya. Kemudian orang-orang atau rakyat Yehuda selanjutnya bersama-sama merobohkan dan menghancurkan patung-patung penyembahan Ratu Atalia. Dan rakyat pun tidak lagi mau mengikuti penyembahan patung-patung itu. Mereka kembali kepada Allah yang Maha Hidup. Mereka kembali menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa itu, yang telah menepati janjinya, yang telah melindungi dan yang menyelamatkan keturunan Raja Ahasia, yang melindungi dan menolong Raja Yoas yang masih kecil itu. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Yoas yang masih kecil bertumbuh, dia menjadi raja, penguasa kerajaan Yehuda, tentunya bersama dengan paman Yoyada yang memimpin, yang membimbing Raja Yoas yang kecil sampai besar menjadi raja yang baik, yang bijaksana, dan khususnya takut kepada Allah, menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Adik-adik, kita juga bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara dan melindungi adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik juga harus selalu percaya kepada Allah kita, selalu taat dan setia menyembah Allah yang hidup itu. Allah kita juga menepati janjinya mengutus Yesus Kristus lahir ke dunia. Mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan adik-adik. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupnya diselamatkan, hidupnya diampuni dari segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Adik-adik, minggu ini kita memperingati Prapaskah yang kedua, mengingat kembali masa kesengsaraan Yesus Kristus, mengingat penderitaan Yesus Kristus yang menuju Golgota dan mati di kayu salib, menderita, berkorban untuk adik-adik, untuk kita semua, karena Yesus Kristus mengasihi, kasihnya yang besar Dia berikan kepada adik-adik. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi umat Tuhan yang taat dan terus mengikut Tuhan dan menyatakan kasih kita juga kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Yuk kita berikan yang terbaik di dalam hidup kita, di dalam studi kita, dan di dalam apa yang kita lakukan. Kita berikan yang terbaik kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menepati janjimu datang ke dunia
untuk menyelamatkan kami. Allah yang sudah mengutus Engkau dan mati di kayu salib untuk memberikan kami hidup yang kekal, kami selamat dari segala hukuman karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami memohon Tuhan menolong, memampukan kami menjadi umat Tuhan yang setia, yang taat, dan dapat menyatakan dan memberikan kasih kami juga kepada Yesus Kristus dengan memberikan yang terbaik, baik di dalam sikap, perbuatan, menjadi anak yang baik, menjadi murid atau sekolah, siswa yang baik di sekolah, dan juga di rumah kami menjadi anak yang baik di hadapan papa dan mama. Tolong Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalannya terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ini ayat hafalan buat adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Sampai berjumpa kembali. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi mari kita memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Caranya dengan mentransfer ke nomor rekening di atas ini atau mengumpulkannya di rumah, dan jika sempat bisa meminta tolong orang tua untuk membawanya ke gereja. Yuk teman-teman, untuk lagu persembahan mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita ada kesempatan untuk melayani Tuhan pada Paskah ini. Adik-adik diberi kesempatan untuk bisa menyanyi, memuji Tuhan. Nanti disatukan menjadi kor virtual, dan kita adik-adik akan menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Nah, nanti rekaman musik dan contoh suara serta contoh gerakan akan di-share, dibagikan di grup WA Komisi Anak dalam hari ini, ya. Adik-adik boleh mengumpulkan dan itu boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pengumpulannya, video akan dikumpulkan paling lambat akhir bulan ini. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan hati. Tolong orang tua boleh bekerja sama menolong adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang